Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Syukria dengan NIM 2103-20014. Saya dari kelas Negosiasi dan Advokasi Bisnis kelas 6A. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan atau memaparkan sedikit materi tentang analisis bisnis. Sebelumnya, apa sih analisis bisnis itu? Analisis bisnis adalah suatu proses dan strategi yang diterapkan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi dan pengelolaan yang lebih baik terhadap suatu usaha atau bisnis. Selain itu, dengan analisis bisnis, suatu perusahaan atau usaha dapat menentukan solusi atas tantangan yang dihadapi, sebab sistem ini mempertanyakan dan juga memberi jawaban seperti apakah yang dilakukan oleh perusahaan saat ini, mengapa hal tersebut perlu dilakukan, apakah terdapat cara yang lebih baik dan efektif untuk diterapkan, bagaimana hasil dari data sebelumnya dengan saat ini, kemudian berapakah atau berbekal hasil analisis bisnis tersebut, perusahaan dapat melakukan pengembangan berdasarkan hasil evaluasi umumnya. Strategi yang akan digunakan akan merujuk pada hasil analisis tersebut. Kemudian, hal apa saja yang meliputi analisis bisnis? Secara umum, terdapat 5 jenis analisis bisnis yang digunakan oleh para pelaku bisnis. Yang pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT atau strategi weakness, opportunity, dan threats merupakan jenis studi yang paling umum digunakan oleh para pelaku bisnis, sebab pada analisis ini pebisnis dapat mempertimbangkan mengetahui faktor pengaruh secara internal dan eksternal. Pada dasarnya, strength dan weakness merupakan dua faktor yang mempengaruhi dari sisi internal, sedangkan strength dan opportunity berkaitan dengan faktor internal. Kemudian yang kedua ada business process modeling. Business process modeling ini adalah sebuah proses pendekatan analisis bisnis selama masa analisis suatu proses atau suatu proyek untuk mengidentifikasi ketimpangan yang terjadi antara proses bisnis pada saat ini dan masa depan ataupun masa yang akan datang. Kemudian adapun 4 langkah pada teknik ini, yaitu yang pertama berdasarkan secara abstrak, kemudian analisis model bisnis, kemudian uraikan dan rancang prosedur, kemudian evaluasi teknik solusi bisnis tingkat lanjut. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada analisis MOS. Analisis MOS adalah suatu kerangka kerja yang kompeten untuk analisis bisnis. Selain itu, jenis ini meliputi salah satu teknik permodelan yang efektif untuk mengidentifikasi kemampuan suatu organisasi. Kemudian, metode ini juga memerlukan analisis internal secara menyeluruh terhadap tujuan organisasi dalam rangka menyusun strategi untuk mencapainya. Berikut adalah definisi dari MOS. Yang pertama itu ada mission atau misi. Apa tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah perusahaan? Kemudian ada objektivitas atau tujuan. Apa tujuan utama yang dapat mendukung mission atau misi. Kemudian ada strategi atau strategi, apa pilihan yang tersedia dalam rangka meraih tujuan tersebut. Kemudian ada taktik. Taktik ini adalah apa metode yang diterapkan perusahaan untuk menjalankan strategi tersebut. Kemudian yang keempat ada analisis PESTEL. PESTEL atau yang dikenal juga sebagai PES adalah teknik analisis yang digunakan untuk menghadapi persoalan lingkungan yang berkaitan dengan bisnis. Cara kerja dari metode ini yaitu dengan
menganalisis dan mempelajari berbagai faktor seperti politik, ekonomi, sosial dan teknologi, dan juga hukum, dan juga lingkungan. Kemudian setelah analisis dilakukan, perusahaan pun dapat dengan lebih mudah membangun dan menyusun rencana strategi untuk mengatasi tantangan atau permasalahan berkaitan dengan lingkungan. Kemudian yang kelima itu ada catwalk atau catwalk ini adalah jenis analisis bisnis yang meliputi customer, actors, transformation, proses, world, device, owner, dan juga environmental. Metode ini diterapkan untuk mengidentifikasi secara menyeluruh bagaimana setiap pilihan, tindakan, dan juga keputusan dapat berpengaruh pada berbagai pihak berikut. Berikut adalah definisi dan catwalk. Yang pertama ada customer. Siapa sih customer itu? Customer itu adalah dia yang meraih keuntungan dari bisnis. Kemudian ada actors. Actors siapa pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Kemudian ada transformation process, yaitu apa transformasi esensial dari sistem yang ada. Kemudian ada world view, yaitu bagaimana situasinya secara menyeluruh dan dampaknya. Kemudian owner, siapa pemilik dari sistem yang terdampak dan bagaimana kaitannya dengan mereka. Kemudian ada environmental, yaitu apa kendala yang dihadapi dan bagaimana pengaruh dan solusi yang diajukan. Kemudian kita masuk kepada pergerakan bisnis. Sebelumnya, apa sih pergerakan bisnis itu? Pergerakan bisnis adalah masukan dan aktivitas utama yang mendorong hasil operasional dan keuangan suatu bisnis. Contohnya umum di pendorong bisnis adalah tenaga penjualan, jumlah toko, lalu lintas situs web, jumlah dan harga produk yang dijual, unit produksi, dan lain-lain. Untuk membuat pilihan internal mengenal strategi bisnis atau membangun model keuangan untuk menilai perusahaan, penting untuk mendapatkan pemahaman yang kuat tentang pendorong utama bisnis. Selanjutnya, contoh pergerakan bisnis. Faktor pendorongnya sangat bervariasi menurut industri, namun semuanya dapat ditentukan menggunakan jenis analisis akar permasalahan yang sama. Berikut ini adalah daftar pendorong bisnis yang umum, yaitu ada jumlah toko atau lokasi, ukuran rata-rata, yaitu kaki persegi per lokasi, kemudian jumlah produk yang terjual atau volume, harga produk atau jasa yang dijual, jumlah tenaga penjualan, efektivitas tenaga penjualan, volume lalu lintas ke situs web, tingkat konversi lalu lintas ke situs web, tingkat produksi untuk manufaktur, tingkat produksi efisien untuk manufaktur, kemudian tingkat efisiensi dan waktu henti, biaya energi dan listrik, sewa dan ruang kantor, gaji dan upah karyawan, komisi biaya dan biaya penjualannya, nilai tukar mata uang, dan juga harga komoditi atau misalnya minyak, tembaga, pulp, karet, dan juga lain-lainnya. Kemudian, bagaimana menentukan apa yang menjadi pendorong bisnis? Penggerak berdampak pada semua aspek keuangan bisnis, pendapatan, pengeluaran, biaya, dan juga modal. Dalam mengidentifikasi apa yang menjadi pendorong utama, penting untuk melakukan analisis penyebab utama. Mulailah dengan melihat laporan keuangan perusahaan dan ajukan pertanyaan, apa yang mendorong item bisnis ini? Kemudian mari kita ambil pendapatan sebagai contoh, yaitu T untuk perusahaan retail fisik, misalnya perusahaan pakaian yoga.
Apa yang mendorong pendapatan? Yaitu A, ada volume produk yang menjual dikalikan dengan harga rata-rata. Kemudian apa yang mendorong volume? Selanjutnya itu jumlah produk dan jumlah penjualan. Apa yang mendorong jumlah tenaga penjualan? Jumlah toko dan ukuran toko. Apa yang mendorong jumlah toko? Kemudian ini adalah pergerakan bisnis inti. Kemudian ini adalah keputusan operasional dan modal untuk membuka lebih banyak toko atau tidak. Jika tidak, yang mendahulunya. Kemudian jumlah toko merupakan satu pendorong utama bisnis ini, yaitu proses ini harus diulangi untuk setiap item bisnis atau item baris pada masing-masing 3 laporan keuangan. Setelah selesai, ambil daftar drive dan tentukan mana yang paling penting untuk menjadi fokus. Hal-hal inilah yang akan berdampak pada bidang utama bisnis dan mempunyai pengaruh besar terhadap hasilnya. Selanjutnya, memantau dan mengangkat kinerja bisnis. Selain pendorong, bisnis yang paling penting telah diidentifikasi atau menggunakan proses di atas. Penting untuk memantau hasil bisnis dan membuat keputusan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Melanjutkan contoh di atas, setelah jumlah toko mengidentifikasi sebagai pendorong bisnis utama, penting untuk melacak matrik tersebut beserta ukuran setiap toko, jumlah tenaga penjualan per angka, kemudian volume dan harga produk per toko, dan akhirnya pendapatan dengan melacak angka dibandingkan dengan faktor pendorong lain seperti pertambahan tenaga penjualan, kenaikan harga, atau penyediaan inventaris yang lebih beragam. Kemudian kita masuk kepada melaporkan pergerakan bisnis. Bagi profesional manapun yang bekerja di bidang perencanaan dan analisis keuangan atau FP dan A. Sebagai besar pekerjaannya adalah melaporkan pendorong bisnis utama dengan bagan grafik dan tabel setelah data dikumpulkan. Kemudian, tugas analisis keuangan adalah menyajikan dengan cara yang mudah dipahami. Metode yang populer adalah dengan membuat dashboard yang merangkum matrik utama dan membantu para eksekutif dan mengambil keputusan utama mengvisualisasikan apa yang terjadi dalam bisnis. Tangkapan layar di atas berasal dari kursus dashboard keuangan dan visualisasi data yang mengajarkan Anda bagaimana cara membuat dashboard dari awal. Kemudian analisis dalam permodelan dan penilaian keuangan. Saat membangun model keuangan di Excel, proses dimulai dengan membangun bagian asumsi yang mencangkup semua pendorong bisnis utama. Setelah semua masukan ini tersedia, perkiraan dapat membuat dan model 3 pernyataan dasar yang dapat dibuat. Setelah model 3 pernyataan dihubungkan, model DCF arus kas yang didiskontokan dapat dibangun untuk menilai bisnis. Permodelan tingkat lanjut seperti analisis sensitivitas, struktur pembiayaan, dan transaksi seperti merger dan akuisisi juga dapat dilakukan. Kemudian, untuk mempelajari lebih lanjut, lihat kursus pemodelan keuangan. Kemudian, sumber daya tambahan. Terima kasih telah mendengarkan pendahuluan untuk pergerakan bisnis ini dan memahami pentingnya mereka dalam pengambilan keputusan dan strategi bisnis. Untuk menerus mempelajari dan mengembangkan keterampilan Anda, sumber daya keuangan tambahan gratis
berikut yaitu menggunakan keunggulan kompetitif, strategi perusahaan, bagaimana 3 laporan keuangan tertaut, panduan permodalan keuangan gratis, dan juga lihat semua permodalan keuangan. Satu lagi, lihat semua sumber penilaian. Selanjutnya kita masuk kepada program FIVA, sertifikasi analisis. Selanjutnya kita membahas tentang rincian bobot subjek dalam program analisis keuangan FIVA seperti yang akan kita bahas untuk ke depan. Fokus besar pada permodalan keuangan, keuangan Excel, penilaian bisnis, penggarang atau peramalan, kemudian presentasi PowerPoint, akuntansi, dan strategi bisnis. Seorang analisis keuangan yang berpengaruh luas memiliki semua keterampilan yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu ada strategi, financial modeling, finance, kemudian ada valuation, ada budgeting dan forecasting, ada presentation dan visual, dan juga ada accounting. Kemudian, apa itu proses bisnis? Pengertian proses bisnis adalah serangkaian tugas atau aktivitas bisnis yang dijalankan secara terstruktur, terorganisir, dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan perusahaan. Aktivitas yang dilakukan tertentu akan berkaitan dengan pembuatan atau pengembangan produk bisnis. Dalam serangkaian proses bisnis ini, sejumlah peran dan posisi memiliki tujuan yang berbeda-beda, namun tetap untuk mencapai tujuan yang bersama. Tahapan proses bisnis juga terjadi secara berulang-ulang dan akan dioptimalkan seiring berjalannya waktu sesuai dengan standar. Pengertian dari proses bisnis menurut para ahli, yang pertama ada Kelly R. Rayner. Proses bisnis ini adalah kegiatan yang saling berhubungan dalam upaya menghasilkan produk atau jasa yang bernilai bagi perusahaan. Kemudian menurut Hammer dan Kempe, yaitu proses bisnis adalah aktivitas yang membutuhkan satu atau lebih masukan untuk menghasilkan output yang bernilai bagi pelanggan. Kemudian menurut Rumir dan Brashi, yaitu proses bisnis mengacu pada sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk maupun jasa. Fungsi dari proses bisnis yaitu membantu manajer atau pihak sumber daya manusia perusahaan mengidentifikasi permasalahan dan menentukan solusinya selama berjalannya proses bisnis. Kemudian menjadi indikator penting bagi konsumen untuk mengetahui kapan proses bisnis akan dimulai dan diakhiri atau berlanjutan. Kemudian menjadi pedoman bagi karyawan perusahaan terkait tugas dan peran dalam membantu mencapai tujuan bisnis. Apa manfaat dari proses bisnis? Terdapat beberapa manfaat proses bisnis yang penting untuk menghadapi sehingga implementasinya juga berjalan baik. Berikut ini yaitu manfaat dari proses bisnis, yaitu yang pertama, meminimalisir risiko dan pengeluaran. Manfaat proses bisnis adalah mencegah terjadinya kesalahan teknik dan munculnya risiko serta mengurangi inefisiensi. Dengan proses bisnis yang berjalan baik dan sistematis tentu akan minimalisir munculnya pengeluaran tidak terencana. Kemudian meningkatkan efisiensi. Aktivitas dalam proses bisnis akan dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan efisiensinya. Selanjutnya, perusahaan dapat mengambil keputusan untuk memastikan setiap aktivitas berjalan dengan baik dan optimal. Kemudian kita masuk kepada manfaat bisnis. Terdapat beberapa proses bisnis yang penting untuk dipahami sehingga implementasinya berjalan dengan baik. Yang pertama ada meminimalisir risiko dan pengeluaran.
Manfaat proses bisnis adalah mencegah terjadinya kesalahan teknik dan munculnya risiko serta mengurangi inefisiensi. Dengan proses bisnis yang berjalan dengan baik dan sistematis tentu akan meminimalisir efisiensi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Aktivitas dalam proses bisnis akan dirancang sedemikian untuk meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya, perusahaan dapat mengambil keputusan untuk memastikan setiap aktivitas berjalan dengan baik dan optimal. Fokus pada pelanggan. Pada dasarnya, proses bisnis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kualitas terbaik sesuai dengan permintaan pasar. Oleh karena itu, proses bisnis membantu perusahaan menjaga dan meningkatkan pelayanannya karena berorientasi konsumen. Yang keempat, mengurangi human error. Bagian tugas di perusahaan bisa mengurangi risiko human error dalam proses karena setiap sebagian akan dikerjakan sesuai dengan spesialisasi individu. Kemudian yang kelima yaitu tahapan perkembangan teknologi. Salah satu karakteristik dan proses bisnis adalah senantiasa berkembang seiring berkembangnya teknologi yang ada. Makanya rangkaian aktivitas juga akan senantiasa dikembangkan seperti dengan menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas. Yang keenam, ada manajemen waktu lebih baik. Proses bisnis harus disusun secara sistematis. Disinilah manfaat proses bisnis yang membantu perusahaan mengelola waktu dengan baik. Misalnya, perusahaan dapat mengatur strategi terkait waktu produksi hingga proses lebih efektif dan efisien untuk mencapai target. Jenis-jenis proses bisnis. Dalam implementasinya, proses bisnis adalah rangkaian aktivitas yang terbagi ke dalam beberapa jenis. Berikut adalah jenis proses bisnis beserta penjelasannya. Yang pertama ada proses primer. Sesuai dengan namanya, jenis proses ini adalah yang paling fundamental karena terkait kegiatan operasional perusahaan. Setiap tahapan dalam proses ini bertujuan untuk menambah nilai pada penawaran akhir. Terdapat 3 tahap dalam proses primer, yaitu produksi, pemasaran, dan juga pelayanan pelanggan. Yang kedua, ada proses sekunder. Pada proses sekunder, aktivitas yang dilakukan tidak untuk menambah nilai, melainkan mempersiapkan lingkungan. Proses ini akan mendukung aktivitas primer. Hal tersebut dilakukan sehingga aktivitas primer tetap berjalan dengan baik dan lancar. Proses sekunder tetap harus berpedoman dan sesuai dengan operasional perusahaan. Kemudian yang ketiga ada proses manajemen. Jenis proses bisnis yang terkait adalah proses manajemen yang melibatkan aktivitas pengawasan atau pemantauan. Tahapan inilah yang mengatur standar dan tujuan untuk memastikan proses primer dan sekunder berjalan efisien serta efektif. Selain itu, proses manajemen berfungsi untuk mengatur bisnis melalui perancangan taktis, operasional, dan strategis. Kemudian tahapan proses bisnis. Pelaksanaan proses bisnis dalam perusahaan terdiri dari sejumlah tahapan. Yang pertama ada analisis kegiatan. Pertama, tahapan proses bisnis adalah melakukan analisis untuk mengidentifikasi tugas atau aktivitas saja yang perlu dilakukan dalam periode tertentu. Penting untuk memastikan analisis telah dilakukan dengan tepat sehingga sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mengambil keputusan. Setelah mengetahui apa saja yang perlu dilakukan, tahapan proses bisnis selanjutnya adalah membuat dan mengambil keputusan. Hal tersebut biasanya berkaitan dengan penentuan biaya operasional, proses, dan pembagian peran untuk kelancaran aktivitasnya. Yang ketiga, implementasi. Tahapan pelaksanaan mengacu pada implementasi
rencana atau strategi yang telah disusun di tahap sebelumnya. Dengan demikian, rencana yang dibuat tidak hanya sebagai wacana. Yang selanjutnya ada evaluasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa proses bisnis adalah aktivitas berulang dan dilakukan secara terus-menerus dengan perbaikan seiring berjalannya waktu. Perbaikan yang dilakukan tentu diperoleh dari adanya evaluasi, baik secara parsial maupun holistik. Ada beberapa hal yang bisa menjadi poin evaluasi. Salah satu di antaranya adalah kinerja karyawan. Dengan demikian, perusahaan juga bisa menilai bagaimana perlu diperbaiki. Kemudian contoh dari proses bisnis. Nah, setelah memahami apa itu proses bisnis beserta fungsi, manfaat, dan jenis-jenisnya, berikut ada contoh dari proses bisnis. Yang pertama ada produksi. Tujuannya yaitu memperoleh bahan mentah menjadi bahan jadi. Kemudian peserta yaitu karyawan pabrik dan staf penjualan. Kemudian ada input, bahan baku, informasi produksi, pesanan pelanggan. Output yaitu barang jadi. Kemudian ada tujuan. Kemudian ada penjualan. Tujuan dari penjualan yaitu menjual barang ke konsumen dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan. Selanjutnya ada peserta. Peserta yaitu staf penjualan, konsumen, dan juga gudang. Selanjutnya ada input. Input yaitu pesanan konsumen. Kemudian ada output. Output adalah kwitansi, faktur, dokumen pengirim. Kemudian ada pembeli. Tujuan dari pembeli ini yaitu mendapatkan bahan baku dari pemasok dan mengolahnya menjadi stok untuk dijual ke konsumen. Kemudian ada peserta yaitu staf gudang, staf penjualan, staf pembelian, dan juga vendor. Kemudian ada input, pembeli dari konsumen atau pemesanan kembali. Kemudian ada output yaitu pemesanan pembelian produk. Kemudian apa itu permodalan proses bisnis atau BPM? Permodalan proses bisnis atau permodalan proses adalah representasi analitis atau sekadar. Ilustrasi proses bisnis suatu organisasi. Proses pemodalan merupakan komponen penting untuk manajemen proses bisnis yang elektif. Perangkat lunak permodalan proses memberikan representasi analitis dari proses apa adanya dalam suatu organisasi dan membedakannya dengan proses yang akan terjadi agar lebih efisien. Banyak alat permodalan proses bisnis dan akhirnya menghasilkan suatu seperti ini. Mengapa menggunakan permodalan proses bisnis? Langkah pertama dalam permodalan sebenarnya adalah pena dan kertas. Namun untuk benar-benar menjalankan proses bisnis, Anda perlu mendikitkan proses tersebut sedemikian rupa sehingga mesin alur kerja dapat memahami. Perangkat lunak permodalan proses bisnis memungkinkan Anda untuk mempresentasikan proses Anda dalam cara digital yang kemudian dapat ditransfer ke proses otomatis langsung. Ada banyak manfaat dari proses permodalan bisnis, yaitu yang pertama memberikan semua orang pemahaman yang jelas tentang cara kerja proses. Selanjutnya memberikan konsentrasi dan mengontrol proses. Yang ketiga mengidentifikasi dan menghilangkan redundansi dan efisiensi. Kemudian menetapkan awal dan akhir proses yang jelas. Permodalan proses bisnis juga membantu Anda mengelompokkan proses serupa dan mengantisipasi cara pengoperasiannya. Tujuan utama dari alat pemodalan proses bisnis adalah untuk menganalisis keadaan saat ini, mesimulasikan bagaimana hal tersebut harus dilakukan untuk mencapai hasil yang baik. Kemudian teknik permodalan proses bisnis dapat diungkapkan melalui diagram alur, program, hypertext, atau skripsi. Tidak hanya satu cara untuk menerapkan permodalan proses bisnis. Sebenarnya Anda dapat memilih dari 12 teknik berikut adalah beberapa teknik permodalan proses bisnis yang paling umum.
beberapa teknik yang paling umum, yaitu notasi permodelan proses bisnis. BPMN 2.0 telah menjadi sintaks standar yang digunakan oleh analisis proses dan mereka yang membuat alat permodelan bisnis. Ini adalah penggunaan garis, panas, dan bentuk geometris yang membuat alat permodelan bisnis. Ini adalah menggunakan aliran dan nuansa proses. Konsultan proses dapat melihat model BPMN 2.0 dan mengetahui secara pasti bagaimana permodelan tersebut berfungsi. Pada akhirnya, ketika perusahaan tersebut mengirimkan produknya dan menjalankan mesin pemasarannya, BPMN akan menjadi standar yang tidak perlu ditanyakan lagi untuk permodelan dan pelaksanaan proses. Namun saat ini kita mulai berada di antara berita dan kenyataan. Bruce Silver, konsultan proses dan penulisan buku metode dan gaya BPMN. Namun BPMN tidak langsung intuitif bagi pengguna bisnis pada umumnya. Ini adalah alat yang hebat untuk konsultan proses, namun tidak berguna bagi mereka yang ingin membuat aplikasi sendiri. Kemudian notasi proses universal. Daripada harus mempelajari bahasa baru, sistem yang lebih intuitif adalah universal process notation atau UPN. UPN menyediakan kontak sederhana untuk digunakan padanya dan menganalisis proses. Bagi manajemen untuk mengetahui norma-norma bisnis, dan yang lebih penting bagi pengguna bisnis akhir untuk memahami proses bagaimana maksud. Kisvow menggunakan UPN dalam permodelannya. Kemudian yang keempat ada diagram alur. Diagram alur menjelaskan alur proses yang kompleks dengan cara yang sederhana namun efektif. Mereka mengilustrasikan langkah-langkah proses dalam urutan berurutan, mulai dari masukan, proses aktual, hingga keluaran. Faktanya, diagram alur memberikan kerangka dasar bagi BPMN untuk menampilkan alur proses selanjutnya. Kemudian yang kelima ada bagan Gantt. Daripada menunjukkan langkah-langkah secara berurutan, diagram Gantt mampu menunjukkan seluruhan proses dengan menggunakan waktu yang dibutuhkan sebagai salah satu sumbu utama. Ini berfungsi lebih baik daripada menunjukkan keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek dibandingkan opsi lainnya. Kemudian yang keenam ada jaring Petri. Secara tradisional merupakan permodelan dalam matematika. Jaringan Petri juga berguna untuk memodelkan proses bisnis. Jaring Petri mengklarifikasikan untuk memberikan kode warna pada langkah alur kerja yang kompleks, pengguna dan rute dalam berbagai warna. Kemudian apa yang dibutuhkan dalam perangkat lunak permodelan proses? Kebanyakan BPM Schultes menyerahkan alat permodelan proses bisnis di dalamnya, namun beberapa memiliki permodelan sebagai aplikasi terpisah. Permodelan adalah salah satu elemen terpenting dalam BPMS, dan Anda harus meluangkan banyak waktu untuk mempelajarinya sebelum memutuskan untuk membeli rangkaian produk. Selanjutnya, alat permodelan bisnis yang hebat harus mempunyai yang pertama mudah dipelajari untuk departemen bisnis, mudah bagi tim TI untuk berkomunikasi dengan departemen lainnya, tidak mahal dan sesuai dengan industri, memiliki alat editor alur kerja, terintegrasi dengan antarmuka grafis. Kemudian mampu mensimulasikan alur kerja sebelum mengimplementasikannya. Kemudian organisasi bisnis.
Organisasi privat atau bisnis adalah organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen yang dibedakan dari kemampuan membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan bisnis pasar. Kemudian bentuk-bentuk dari organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Usaha pribadi adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang dan mengambil usaha sebagai keputusan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala hal yang dilakukan oleh perusahaan. Kelebihannya yaitu mudah dibentuk, murah biaya pembentukan, dan banyak negara tidak memerlukan izin pembentukan dari pemerintah. Kemudian keuntungan hanya dinikmati oleh satu orang, yaitu pendiri usaha tersebut. Lanjutan dari yang tadi, pembuatan keputusan dan pengendalian hanya dilakukan oleh satu orang sehingga orang tersebut benar-benar mengetahui bisnis yang dijalankan. Kemudian fleksibel dan arti manajemen dapat dengan mudah beraksi terhadap keputusan harian dengan mudah. Kemudian relatif tidak ada kontrol pemerintah sehingga pajak yang harus dibayarkan adalah pajak pribadi bukan pajak usaha. Kemudian kekurangannya yaitu tanggung jawab utang tidak terbatas, artinya apabila kewajiban sebenarnya, maka kewajiban itu harus dipenuhi dengan menyerahkan seluruh harta perusahaan dan harta pribadi miliknya. Kemudian jarang ada yang bertahan lama, di mana ini dapat disebabkan oleh meninggalnya pendiri atau pemilik dari perusahaan tersebut. Kemudian relatif sulit untuk diperoleh, pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah. Yang terakhir relatif bergantung hanya pada pola pikir satu orang saja. Apabila orang ini tidak berpengalaman dalam bisnis, maka risiko kegagalan akan sangat besar. Kemudian yang kedua, perusahaan persekutuan. Persekutuan atau firma dan komanditer merupakan bentuk organisasi bisnis yang dimana dua orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari perusahaan sehingga bertanggung jawab dan hak yang ada akan ditanggung oleh mereka. Firma adalah seorang yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, dan peserta-pesertanya langsung dari diri sendiri bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga. Sedangkan persekutuan komoditer adalah perseorangan yang didirikan untuk menjalankan suatu proses yang dibentuk oleh satu atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab, dan satu orang atau lebih sebagai pihak yang mempercayakan uangnya. Kemudian kelebihan dari di antara modal tersedia banyak, menimbulkan kepercayaan kreditor, ahli, dan keterampilan bertahan, juga adanya keyakinan untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian kekurangannya adalah tanggung jawab tidak terbatas, umur yang terbatas, lemahnya pengendalian, kurangnya adalah tanggung jawab tidak terbatas, umum yang terbatas, lemahnya pengendalian. Dan ketiga, perseorangan terbatas. Perseorangan terbatas secara umum dianggap sebagai suatu badan hukum terpisah dan individu-individu yang memiliki PT didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruh bagian atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Perusahaan yang mengumpulkan dana diperlukan dengan jalan menjual saham kepada masyarakat. Para pemegang saham tersebut menjadi pemilik perusahaan itu. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka perusahaan akan memberikan atas saham yang dibelinya. Namun keuntungan yang tidak dibagikan juga merupakan kepunyaan para pemilik. Tetapi biasanya keuntungan tersebut dinamakan kembali ke dalam kegiatan perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan dibutuhkan, maka para pemegang saham membagi-bagi aktivitas tersisa setelah semua hutang dibayar. Kebaikan bentuk PT, adanya tanggung jawab utang yang terbatas, di mana tanggung jawab utang harus dibayar hanya sebatas jumlah yang memilikinya. Kemudian adanya kemungkinan untuk menjual belikan saham yang dimilikinya.
umumnya memiliki jangka waktu operasi yang tidak terbatas, relatif tidak mudah untuk memperoleh pinjaman dengan nilai normal yang besar untuk jangka waktu yang panjang, dan tidak tingkat bunga rendah. Adanya kemungkinan untuk alih teknologi dan ilmu di mana pemegang saham dapat dengan mudah menyewa tenaga manajemen profesional untuk menjalankan perusahaan yang ada. Kemudian kita masuk kepada bagian kekurangan bentuk PT. Yang pertama yaitu keterbatasan dalam jenis bidang usaha yang dijalankan karena bidang usaha ditentukan oleh izin yang dikeluarkan serta peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian adanya perbedaan kepentingan di dalam menjalankan PT pemilik saham minoritas dikalahkan dengan mayoritas. Adanya kewajiban membuat laporan kepada berbagai pihak, biaya pendiri yang tidak sedikit, adanya sistem pajak yang menyebabkan seorang pemegang saham membayar pajak pada yaitu pajak atas PT itu sendiri, dividen yang diterima serta pajak individu. Yang pertama ada stakeholder, board of director, company manager, dan operating and administrative division. Tangannya yaitu stakeholder atau pemegang saham. Pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan dalam pertemuan mereka. Pemegang saham memiliki direktur untuk mengelola perusahaan, memiliki akuntan publik untuk mengaudit keuangan. Kemudian Dewan Direktur merupakan perwakilan dari pemegang saham, mempunyai kekuasaan untuk memutuskan suatu keputusan manajemen seperti keputusan untuk membangun pabrik baru. Kemudian ada manajer atau Chief Education Office atau CEO atau Managing Director dari perusahaan ditujukan oleh Board of Director dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan dari Board of Director. Struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan adalah sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Kemudian fungsi dari struktur organisasi perusahaan yaitu struktur organisasi memiliki fungsi penting khususnya bagi pemimpin. Pada umumnya mencakup 3 hal fungsi dari struktur organisasi, yakni yang pertama rantai komando. Struktur organisasi membantu pemimpin dan melakukan penentuan tugas kepada karyawan. Struktur organisasi memungkinkan pemimpin untuk menentukan beberapa banyak karyawan yang harus dimiliki sebuah departemen atau bisnis tertentu. Kemudian yang kedua, memberi kendali terhadap tugas. Pemimpin dapat memberikan arahan maupun perintah terkait keputusan. Pemimpin juga dapat menentukan siapa yang berhak mendapatkan promosi atau kenaikan peringkat. Selain itu, pemimpin bisa memegang kontrol terkait tugas kewenangan sebuah posisi. Penting dalam sebuah perusahaan untuk pengawasan, pandai dalam melakukan sebuah pekerjaan dengan baik, serta mengkoordinasikan kedudukan dan menentukan tugas yang diberikan kepada karyawan. Yang ketiga, penentuan pengambilan keputusan. Dalam organisasi memerlukan adanya sistem terarah yang berguna untuk memudahkan pengambilan keputusan. Selain menetapkan rantai komando, pemilihan harus mempertimbangkan orang dari departemen mana yang memiliki suara dalam setiap keputusan. Sebuah bisnis dapat condong ke arah terpusat di mana keputusan akhir dibuat hanya oleh 1-2 orang. Sebaliknya ada pula yang menerapkan desentralisasi di mana keputusan akhir dibuat dalam tim atau departemen yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan tersebut. Dengan begitu, penting bagi sebuah perusahaan untuk memiliki struktur perusahaan. Yang pertama, mekanistik struktur atau struktur mekanistik.
Struktur mekanistik dikenal sebagai struktur biokrasi. Ini adalah jenis struktur yang dikenal memiliki rentang kendali yang sempit dengan adanya sentralisasi, spesialisasi, dan bersifat formal. Struktur mekanistik ini terbilang cukup kaku dan menjalankan tugas dan perannya. Setiap keputusan yang diambil memerlukan izin dari pimpinan tertentu. Struktur mekanistik memiliki hierarki yang menunjukkan semakin tinggi posisi, semakin memiliki kekuasaan besar dalam mengambil keputusan perusahaan. Struktur organisasi ini jauh lebih formal daripada struktur organik. Pasalnya, struktur mekanistik menggunakan standar dan praktik khusus untuk mengatur setiap keputusan yang dibuat bisnis. Meskipun model ini membuat staf lebih bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Model ini menjadi penghalang bagi kreativitas yang dibutuhkan organisasi untuk mengikuti perubahan yang cepat. Meskipun struktur mekanistik terdengar menakutkan dan tidak fleksibel, rental komando baik diperpanjang atau diperpendek selalu jelas dengan berbagai struktur mekanistik sering di pertumbuhan perusahaan company perlu memastikan semua orang dan setiap tim mengetahui apa yang diharapkan dari tim mereka yang berkolaborasi dengan tim lain sesuai kebutuhan dapat membantu perusahaan. Kemudian, manfaat struktur organisasi perusahaan. Fungsi dan manfaat struktur organisasi perusahaan secara garis besar mencangkup beberapa hal, di antaranya yang pertama, menjelaskan hubungan kerja antar tim atau departemen atau bagian perusahaan. Struktur organisasi berisi diagram atau skema yang menjelaskan hubungan kerja di masing-masing bagian atau departemen, sehingga masing-masing bagian tidak memiliki ketugasan yang tumpang tindih, justru menciptakan kolaborasi antar tim. Kemudian memberikan deskripsi terkait tugas dan peran setiap karyawan di perusahaan. Struktur organisasi perusahaan memiliki pemimpin untuk memberikan tugas dan peran individu dalam tim atau perusahaan. Kemudian menegaskan penjelasan terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing karyawan. Tak kalah penting, struktur organisasi dapat menjelaskan job description dan karyawan secara terperinci. Yang terakhir, struktur organisasi membantu perusahaan untuk mendapatkan individu-individu yang berpotensi dan memiliki kompeten sesuai dengan bidang serta keahliannya, serta individu dalam sebuah perusahaan, dalam hal ini adalah karyawan, tentu harus memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Yang kedua, ada product basis divisional struktur. Struktur divisi berbasis produk terdiri atas berbagai struktur fungsional yang lebih kecil. Setiap bagian dalam struktur divisi dapat memiliki tim pemasaran, tim penjualan sendiri. Dalam hal ini, dalam struktur ini memiliki banyak produk sehingga dapat memperbaiki produk siklus pengambilan produk. Hal ini memungkinkan usaha kecil untuk pergi ke pasar dengan penawaran baru dengan cepat. Kekurangan dari struktur berbasis produk adalah tim yang terbentuk akan mudah berubah lantaran organisasi perusahaan untuk pengembangan penawaran baru. Keputusan struktur divisi berbasis produk adalah perusahaan karyawan dapat merasakan manfaat. Jika satu divisi kinerja buruk, hal tersebut tidak membuat seluruh organisasi bernilai buruk, penyebab karena pemisahan divisi. Kemudian yang ketiga, market based divisional struktur atau struktur divisi berbasis pasar. Struktur organisasi
Divisi berbasis pasar adalah divisi organisasi didasarkan pada pengembangan pasar, industri, atau pelanggan. Struktur berbasis pasar sangat ideal untuk organisasi atau perusahaan yang memiliki produk atau layanan dengan target pasar tertentu. Struktur organisasi divisi berbasis pasar ini sangat efektif jika organisasi memiliki pengetahuan lanjut tentang segmen tersebut. Struktur organisasi ini juga membuat bisnis selalu menyadari perubahan permintaan di antara segmen audiens yang berbeda. Kekurangan dari struktur organisasi divisi berbasis pasar dapat menyebabkan terjadinya sistem yang tidak kompatibel. Tiap divisi kurang bisa mengembangkan kreativitas dan justru saling menduplikasi. Sementara itu, kelebihan dari struktur organisasi divisi berbasis pasar dapat berfokus pada segmen pasar tertentu. Sistem ini memberikan otomatis kepada setiap divisi. Masing-masing bekerja secara terpisah sehingga memungkinkan karyawan bekerja secara mandiri dan fokus pada kebutuhan industri khusus mereka. Yang keempat, geographical, divisional, struktural atau struktur divisi berdasarkan geografis. Struktur divisi geografis adalah tipe struktur yang paling cocok untuk organisasi yang memiliki banyak cabang di beberapa daerah. Struktur ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman. Struktur organisasi divisi geografi ini mampu menyatukan bentuk keahlian bisnis sehingga menentukan bentuk keputusan dari sudut pandang yang lebih beragam. Kelemahan utama struktur organisasi geografi ada saat pembagian keputusan yang terdesentralisasi. Keputusan divisi setiap daerah berbeda-beda, cenderung munculnya pemasangan antar daerah. Sementara keuntungan struktur divisi geografi adalah memungkinkan perusahaan dapat keuntungan dari melayani pelanggan tertentu berdasarkan perbedaan bahasa, budaya, dan adat istiadat. Perusahaan tidak dapat selalu mengharapkan operasi yang sama untuk bekerja di lokasi yang berbeda. Tidak hanya mendapatkan selalu pengharapan operasi yang sama untuk bekerja di lokasi yang berbeda. Tidak hanya memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan geografi, tetapi juga memungkinkan divisi untuk bereaksi dengan cepat dan efisien terhadap setiap perubahan pasar geografi. Yang kelima, proses basic struktur. Struktur organisasi berbasis proses sangat ideal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bisnis. Struktur organisasi sangat disarankan untuk perusahaan yang memiliki bisnis dengan perkembangan yang pesat. Kekurangan dari struktur organisasi berbasis proses adalah menimbulkan jarak antara atau penghalang antar kelompok proses yang berbeda. Hal ini menyebabkan masalah dalam komunikasi dan menyerahkan pekerjaan kepada tim dan karyawan lain. Kelebihan struktur organisasi berbasis proses diantaranya struktur organisasi ini sangat adaptif. Selain itu, struktur organisasi ini bisa membuat perusahaan lebih efisien dan efektif. Contohnya, jika divisi tidak bisa menyelesaikan sebuah proses, maka akan diambil divisi lainnya. Ada perubahan divisi yang adaptif. Kemudian yang keenam, matriks struktur organisasi berbasis matriks. Daya tarik utama dari struktur matriks adalah dapat memberikan fleksibilitas dan pengambilan keputusan. Struktur matriks memiliki karakteristik yakni memiliki dua rantai komando, memiliki satu proyek diawasi oleh lebih dari satu bisnis, juga menciptakan peluang untuk berbagai sumber daya dan saling terbuka dalam komunikasi. Kurangnya dari struktur organisasi matriks adalah kompleksitas. Dalam pengambilan keputusan akan ada banyak lapisan persetujuan yang harus dilalui karyawan. Seringkali membuat karyawan kebingungan karena adanya dua komando. Meski begitu, struktur organisasi matriks memiliki kelebihan yakni mampu mendorong kolaborasi. Meski begitu, struktur organisasi matriks memiliki kelebihan yakni mampu mendorong kolaborasi dan komunikasi. Jalur komunikasi terjalin secara terbuka dan kemungkinan karyawan untuk mengembangkan keterampilan baru dari bekerja dengan departemen yang berbeda.
Yang ketujuh, sirkular struktur atau struktur melingkar atau sirkular. Sama seperti namanya, struktur melingkar ini memiliki bagan berbentuk lingkaran. Struktur organisasi perusahaan berbeda dengan struktur lainnya. Struktur melingkar memiliki karakteristik, yakni struktur masih bergantung pada hierarki karyawan dengan posisi atau jabatan lebih tinggi menempati lingkaran di dalam. Diikuti lapisan lingkaran yang terdiri dari karyawan, anak buahnya, para pendamping atau eksekutif dalam struktur organisasi. Sirkular tidak dilihat sebagai orang yang duduk di atas organisasi yang mengirim arahnya ke bawah rantai komando. Sebaliknya, mereka berada di pusat organisasi. Berbeda yang terjadi dari individu dengan peran masing-masing. Struktur melingkar menggambarkan semua divisi sebagai bagian dari keseluruhan yang sama. Semuanya dari struktur organisasi struktural adalah mempersulit karyawan untuk mengetahui kepada siapa mereka melapor dan bagaimana mereka dimasukkan untuk menyesuaikan diri dengan organisasi. Sementara kelebihan dari struktur organisasi struktural adalah sering dianggap alternatif dari hierarki struktur organisasi tradisional yang sifatnya top down atau pekerjaan merupakan impahan dari pimpinan diturunkan ke tim dan seterusnya. Kemudian yang ke-8 ada flat struktur atau struktur organisasi datar. Struktur datar adalah struktur organisasi yang terdesentralisasi di mana hampir semua karyawan memiliki kekuasaan yang sama. Posisi eksklusif mungkin hanya memiliki otoritas sedikit daripada karyawan. Seperti yang terlihat dalam template struktur datar ini, struktur organisasi ini umum perusahaan rintisan yang mengambil pendekatan modern untuk bekerja atau belum memiliki cukup karyawan untuk berbagi beberapa departemen. Kurangnya dari struktur organisasi datar diantaranya karyawan kurang mendapat pengawasan dan memungkinkan adanya kebingungan terkait prosedur pelaporan. Selain itu, karyawan juga bisa mengembangkan kemampuan keuntungan dari struktur datar, yakni karyawan memiliki banyak tanggung jawab kemandirian, meningkatkan komunikasi dan interaksi antara karyawan, lebih cepat menerapkan praktik ide baru dengan risiko kesalahan yang lebih kecil. Yang terakhir ada network struktural atau struktur organisasi jaringan, yaitu struktur jaringan yang sangat cocok untuk perusahaan berskala besar bahkan internasional. Pasarnya, struktur organisasi jaringan mengatur tidak hanya hubungan antar departemen di suatu lokasi, tetapi hubungan di antara lokasi yang berbeda dan perusahaan pihak ketiga yang menerima tugas tertentu. Dalilnya, struktur jaringan ini menunjukkan beberapa bergunanya struktur yang terdesentralisasi, terutama untuk memahami sumber daya manusia yang memiliki perusahaan. Kelebihan dari struktur organisasi jaringan adalah mampu mendeskripsikan alur kerja bisnis besar, meningkatkan pertemanan tentang peran fungsional di antara karyawan di lokasi, karyawan di luar lokasi, pekerja lepas, dan pihak ketiga yang dialihdayakan. Selain itu, struktur organisasi ini mendekatkan pada fleksibilitas dan dorong komunikasi, kolaborasi, serta inovasi antar karyawan. Di balik kelebihan yang ada pula kekurangan dari struktur organisasi jaringan. Struktur organisasi tersebut terbilang rumit, seringkali memunculkan adanya ketidakjelasan tentang karyawan, departemen, atau kantor mana yang hanya membuat keputusan akhir. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.